Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Qur'an, sahabat Al-Qasbah yang Allah muliakan, apa kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezeki kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan yang paling utama tentu saja Allah menghujamkan pemahaman kepada kita dari setiap ayat-ayat suci yang telah Allah titipkan di dalam dada dari kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang Allah muliakan, menjelang momentum bulan Zulhijjah, tepatnya tentu saja di Idul Kurban atau Idul Adha, melanjutkan video yang sebelumnya, yang kisah inspiratif yang telah Allah anugerahkan dalam Al-Quran pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan sungguh ada tauladan terbaik pada keluarga Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Ada 3 inspiratif yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama tentang ketaatan, kedua tentang kesabaran, dan yang ketiga tentang ketawakalan. Dan pada bagian ini insya Allah kita akan kuatkan inspirasi dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kesabaran. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kesabaran itu adalah wasilah dari turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak kalaulah kita menelusuri kisah-kisah dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap apa yang menjadi kekuatan kesabaran di dalam kisahnya, setiap apapun kisah yang di dalamnya ada kekuatan kesabaran, maka di balik itu semuanya Allah anugerahkan hadiah yang paling berharga, pertolongan yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa tidak penantian dengan kesabaran yang sekian lama untuk mendapatkan keturunan, sehingga di dalam doa-doanya Rabbi habli minas sholihin senantiasa dilantunkan, maka Allah tidak serta-merta membiarkannya. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan kabar gembira tentang akan lahirnya anak yang sangat sabar, anak yang sangat santun, yang kita ketahui bersama. Sangat sabar itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dan kisah yang kedua tentu saja, betapa tidak Siti Hajar yang pada saatnya dibawa oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya yang masih kecil itu Nabi Ismail alaihissalam ke lembah yang di dalamnya tidak ada penghuni, yang di dalamnya bahkan tidak ada tumbuhan, tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Hanya mereka bertiga dan ditinggalkan istri dan anaknya begitu saja. Siti Hajar waktu itu menguatkan dirinya dengan kesabaran, sehingga ada sesuatu yang menjadikan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Siti Hajar mampu menghadiahkan kepada dirinya sebuah kesabaran, maka Allah hadiahkan bukan hanya kepada dirinya, melainkan kepada seluruh dunia ini berupa mukjizat lahirnya Zamzam di negeri yang tadinya tandus menjadi negeri yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inda baitikal muharram. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita ketahui bersama, betapa tidak kesabaran yang muncul dari Nabi Ismail alaihissalam tatkala ayahnya bertanya kepadanya, aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang Allah perintahkan ayahanda, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka faedahnya apa? Kemudian Allah menganugerahkan sesuatu yang luar biasa. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Kami menebusnya, menggantinya dengan sembelihan yang besar, dengan kibas yang besar. Tidak jadi disembelih Nabi Ismailnya, melainkan Allah menurunkan oleh para malaikat itu sembelihan yang besar sebagai pengganti dari Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah merupakan faidah dari kesabaran. Kemudian wa tarakna alaihim fil akhirin, dan kami abadikan bagi Ibrahim dan juga keluarganya itu senantiasa dipuji-puji, senantiasa disebut oleh orang-orang yang ada di masa depan.
Masya Allah, salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim, bagi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin. Allah menyebutkan, demikianlah kami membalas orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik, yang tentu saja orang baik di dalamnya ada kekuatan kesabaran. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengungkapkan di dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahalanya, menyempurnakan balasannya, menyempurnakan kebaikan dari Allah bighairi hisab, bagi orang-orang yang bersabar itu dengan tanpa ada batasannya. Oleh karena itu, kalaulah kebaikan dari Allah bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa ada batasannya, pertanyaannya kemudian, bersabar itu ada batasannya atau tidak? Maka yakini dalam benak kita, dalam pikiran kita, bahwa bersabar itu tidak ada batasannya. Lalu kapan batas sabar itu? Tidak ada batasannya, kecuali di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar itu bukan berarti diam, bersabar itu bukan berarti mengalah. Karena kalaulah kita menemukan ada seseorang, katakanlah pemimpin rumah tangga, yang ternyata rumahnya didatangi orang-orang yang jahat, didatangi orang maling katakanlah, maka ketika pemimpin keluarga itu dia menyerahkan hartanya untuk melindungi keluarganya, maka dia bersabar di dalam melindungi keluarganya. Atau sebaliknya, dia mempertahankan diri dan melawan maling-maling itu, maka dia bersabar di dalam memperjuangkan harkat martabat keluarganya. Nabi Musa, dia bersabar ketika berjumpa dengan gurunya Nabi Khidir alaihissalam yang aneh. Pun juga sebaliknya, Nabi Khidir alaihissalam bersabar tatkala diperjumpakan dengan muridnya yang selalu bertanya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Semuanya dalam bingkai kesabaran tatkala berada di dalam ketaatan. Ini yang pertama. Ternyata sabar itu terbagi pada 3. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar untuk senantiasa menjauhi maksiat yang senantiasa merongrong dan menggoda kita. Yang ketiga adalah sabar untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang bersabar meyakini bahwa apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah anugerahkan, itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Allah Maha tahu kapan, di mana, apa yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu bingkai kehidupannya dengan kesabaran, sebagaimana kesabaran yang telah Allah ajarkan dalam kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, dan khususnya dalam kisah ketaudadanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita sifat penyabar, menguatkan setiap sendi kehidupan kita dengan kesabaran sebagaimana sabarnya orang-orang soleh yang terlebih dahulu meninggalkan kita semuanya. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali sahabat di dalam inspirasi Islami lainnya bersama Al-Quran Al-Qasbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.